Halo Sobat Nime, kita push lagi Martial Peak. Langsung aja yuk, kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah terhubung Tong Xuan dan juga Starkai, dan juga mengetahui kalau ras Tengkorak mulai bangkit kembali dan mulai membangun pasukan militer untuk dapat melakukan invasi, membuat Yang Kai sebagai Holy Master membentuk suatu aliansi dengan ras iblis dan juga ras monster. Di sini Yang Kai pun membangun suatu aliansi untuk bersama-sama menghadapi ras Tengkorak yang memiliki kemampuan unik di mana mereka tidak dapat mati jika tengkoraknya tidak dihancurkan menjadi bagian-bagian kecil. Lantas setelah membentuk suatu aliansi besar, di sini Yang Kai pun memimpin pergerakan itu untuk segera menyerang ras Tengkorak yang telah menguasai basis dari wilayah kuil roh air. Dan ternyata pergerakan yang dilakukan oleh Yang Kai ternyata telah diketahui oleh master dari ras Tengkorak yang saat ini memiliki level kultivasi berada di batas Saint tingkat 3, yang artinya kekuatannya mendekati ranah Saint King. Di sini Yang Kai pun mengatakan kalau musuh mereka memiliki jumlah pasukan sekitar 3000 master yang ada di ranah Transcendent, sedangkan pasukan Tong Xuan tidak lebih dari ratusan saja, yang artinya mereka ini kalah jumlah. Tapi di sini Yang Kai pun mengatakan untuk tenang dan juga santuy, karena Yang Kai memiliki suatu trik di dalam pertarungan nantinya. Lantas di sisi lain, master dari ras Tengkorak ini yang merasakan kalau ada suatu pergerakan dari orang-orang Tong Xuan. Di sini master ras Tengkorak pun melakukan suatu persiapan. Doi pun menyuruh kepada bawahannya untuk segera berhenti membangkitkan pasukan baru, tapi lebih fokus untuk membangun suatu tubuh fisik. Sedangkan untuk pasukan Yang Kai, di sini Yang Kai pun akan melakukan pergerakan pertama dengan cara melesat ke arah musuhnya. Dan ternyata kedatangan Yang Kai langsung disambut oleh monster Tengkorak yang hampir saja memotong tubuh Yang Kai, dan beruntung Yang Kai dapat menghindarinya dan langsung melepaskan teknik area, yaitu teknik serangan kesadaran ilahi. Ya, walaupun serangan yang dilepaskan oleh Yang Kai dapat di-counter yang membuat Yang Kai harus tertangkap, tapi di sini Yang Kai pun masih sempat melepaskan serangan jiwa yang membakar para ras Tengkorak yang ada di bawah sana. Namun uniknya, setelah melepaskan teknik itu, Yang Kai pun bergegas kembali ke rombongan pasukannya, yang membuat Kaisar Iblis pun bertanya tentang apa yang direncanakan oleh Yang Kai dan apa yang telah disiapkan oleh Yang Kai. Dan tiba-tiba saja kini para pasukan ras Tengkorak tiba-tiba mereka semua mulai merasakan ada sesuatu yang memakan jiwa mereka dari dalam, yang sempat membuat master tua itu pun heran dan bingung tentang apa yang terjadi dengan pasukannya. Tuan, ini pasti serangan jiwa. Ada serangga kecil. Apa? Ini adalah serangga jiwa? Sial, bagaimana bisa planet kecil ini memiliki serangga jiwa ini? Dan ternyata hal itu pun berhasil menumbangkan beberapa master yang ada di ranah Transcendent dari pihak musuh mereka, yang membuat bendahara Meng pun berujar, "Oh, serangga jiwa. Apakah ini milikmu, bocah?" "Ya, aku telah membesarkan serangga itu dengan energi spiritualku," ujar Yang Kai. Oh, pantas saja tak heran kau bilang kau memiliki suatu trik. Ternyata ini trikmu. Ini sungguh serangan pembuka yang cukup bagus, ujar dari leluhur Soaring Heaven. Tapi tak lama setelahnya hal tak terduga pun terjadi. Ternyata saat ini ras Tengkorak memiliki metode yang cukup aneh. Mereka pun melahap tubuh-tubuh dari teman-temannya yang telah tewas untuk mendapatkan kekuatan. Dan kini ras Tengkorak pun juga mulai melakukan inisiasi menyerang, yang membuat Yang Kai pun mengatakan, "Maju!" Dar! Terjadilah benturan energi besar. Terjadilah jual beli serangan di antara pasukan yang bertarung itu. Melihat pertarungan itu, di sini Kaisar Iblis pun juga tidak tinggal diam. Doi pun memanggil batu neraka dan juga mulai menghajar para ras Tengkorak yang ada di bawah sana. Ternyata bukan cuma melepaskan batu neraka, ia juga langsung datang menyerang secara langsung. Begitu juga dengan para master manusia ini. Mereka semua saling bahu-membahu, saling bertarung demi melindungi satu sama lain. Begitu juga dengan Yang Kai saat ini, ia menggunakan metode dragon miliknya. Yang Kai pun membakar seluruh para ras Tengkorak dengan napas api naganya, yang membuat master dari Istana Naga pun heran bagaimana bisa ada Sun Yu di tempat ini, karena mereka mengira kalau itu adalah Sun Yu, sang Kaisar Naga. Bahkan Old Dragon pun juga cukup terkejut. Ia tidak menduga kalau ternyata Yang Kai memiliki sosok naga di dalam tubuhnya yang dapat membakar para ras Tengkorak dengan membabi buta. Dan itu pun cukup menghancurkan segalanya yang ada di sekitaran Yang Kai. Tapi di sini Yang Kai pun juga merasakan kalau pimpinan ras Tengkorak sepertinya menghilang, tidak ada di dalam pertarungan ini, yang membuat Yang Kai pun melesat dengan sangat cepat ke arah bawah sana. Karena ternyata sebesit Yang Kai pun merasakan aura dari monster ras Tengkorak itu, dan BAM! Yang Kai pun meledakkan tempat itu, yang memaksa pimpinan ras Tengkorak itu pun muncul kembali. Bahkan kemunculannya juga langsung dihajar dengan teknik tapak Buddha milik Iblis. Iblis tapak Buddha, serangan tapak Iblis.
Tapi begitu tapak iblis itu mendekati master itu, tiba-tiba dar, membuat Kaisar Iblis pun merasakan kalau serangan yang dilepaskannya ternyata tidak dapat menyentuh orang itu. Dan yang kampretnya lagi saat ini ternyata pimpinan ras tengkorak juga sengaja berdiam diri dan tidak terlibat suatu pertarungan karena ia sengaja menunggu jatuhnya para korban dalam peperangan itu, karena ia akan menyerap seluruh esensi darah dan juga daging dari para kultivator yang telah tewas, yang membuat si kampret itu pun semakin menjadi kuat. Lantas untuk meminimalisir penyerapan itu, di sini Yang Kai pun mengeluarkan batu esensi darah. Dan kini mulailah Yang Kai dan juga Master itu berebut esensi darah yang ditinggalkan oleh para kultivator yang telah tewas. Melihat Yang Kai memiliki batu esensi darah, membuat si kampret itu pun mulai menyerang Yang Kai dengan tekniknya. Namun melihat itu, di sini Yang Kai pun melakukan counter. Dar! Beradulah kekuatan di antara mereka. Namun melihat si kampret itu kembali menyerang Yang Kai, di sini Lirong pun langsung bergerak ke arah Yang Kai. Dar! Berhasil menghalau serangan yang dilepaskan oleh si kampret itu, yang hampir saja membunuh Yang Kai. Ternyata selain Lirong, di sini Kaisar Iblis juga berada di dekat Yang Kai dan mencoba untuk menerjang si kampret itu. Tapi begitu ia mendekat, dar! Sayang sekali serangan yang dilepaskannya dapat ditahan. Bahkan ketika di counter, di sini Kaisar Iblis pun langsung kabur menjauh karena saat ini ia ternyata dikejar-kejar oleh batu-batu peledak yang ada di sekitarannya. Walaupun sebagian berhasil dihalaunya, tapi tetap saja hal itu terlalu banyak yang memaksa Bendahara Meng pun harus membantu Kaisar Iblis. Dan dengan kemampuan si kampret itu yang begitu kuat yang telah mencapai ujung ranah sains tingkat 3, tentu saja hal itu tidak mudah bagi mereka semua untuk dapat menghadapinya. Bahkan kini 3 orang master itu pun harus tertangkap, termasuk Yang Kai di dalamnya. Tapi ketika Yang Kai akan dihajar karena Yang Kai yang paling menyusahkan, tiba-tiba dar, Yang Kai pun berhasil melepaskan jeratan itu dan langsung melepaskan tinjunya. Duar! Kembali terjadi ledakan super besar di udara. Namun di sisi lain, Yang Kai pun yang merasa tidak puas, ia kembali melepaskan tombaknya. Ting! Tapi sayangnya hal itu percuma dan tidak berguna di hadapan si kampret itu. Namun begitu Lirong ingin membantu Yang Kai dengan menghajar lawannya, di sini Lirong pun langsung berhenti. Ia tahu kalau ada di depannya suatu jebakan yang telah dipasang oleh si kampret itu, yang memaksa Yang Kai pun meminta kepada Lirong untuk segera menjauh dan segera membantu para master lainnya untuk segera membasmi para kampret-kampret. Sementara dirinya akan mengulur waktu karena yang diincar oleh si kampret itu adalah batu esensi yang ia miliki. Dan benar saja, untuk mengulur waktu selama para master menghabisi para kroco yang ada di ranah sains, di sini Yang Kai pun hanya dapat terbang ke sana kemari. Bahkan ketika Yang Kai mencoba untuk memblokir serangan yang datang ke arahnya, celat! Tidak berguna, yang membuat Yang Kai pun harus muntah darah. Bahkan bukan cuma serangan itu aja, di sini Yang Kai pun juga sempat terkena tonjokan maut hingga harus terpental. Dan untuk menahan pergerakan si kampret itu, Yang Kai pun melakukan teknik bis miliknya untuk dapat menahan pergerakan lawannya. Dan sementara itu ia akan mencoba untuk kabur, karena Yang Kai tahu kalau dirinya tidak akan cukup kuat untuk dapat berhadapan 1 lawan 1 dengan orang itu. Namun melihat Yang Kai kabur, di sini si kampret itu pun melepaskan serangan ke arah Yang Kai. Dan beruntung sebelum serangan itu mengenai Yang Kai, dar! Serangan itu pun berhasil dibekukan oleh Han Fei yang ada di hadapan Yang Kai. Namun serangan kedua yang dilepaskan oleh si kampret itu memaksa Yang Kai harus terus bergerak. Dan beruntung kali ini ia dilindungi oleh 2 Jenderal Iblis. Hingga pada waktunya, kini para master pun telah selesai membantai para kroco-kroco, yang membuat kini si kampret itu pun harus dikepung dari segala arah oleh para master-master yang ada di tempat ini. Namun dikeroyok oleh para master tua, di sini si kampret itu pun santuy dan tidak takut. Bahkan ia sangat percaya diri karena ia tahu level kultivasinya berada di atas lawannya semua. Namun ketika si kampret itu mendapatkan provokasi dari Bendahara Meng, barulah si kampret itu murka dan langsung melepaskan tekniknya. Dar! Doi pun melepaskan seluruh kemampuannya untuk segera bertarung. Dan ternyata di sini Yang Kai pun tahu kalau sepertinya si kampret itu tidak ingin bertarung, tapi ia ingin meledakkan dirinya. Tapi sayang, Yang Kai pun terlambat menyadarinya dan duar! Terjadilah ledakan super besar di hadapan mereka semua. Tapi beruntung di sini Yang Kai yang masih berada di ranah transenden, ia dapat bertahan berkat barrier pelindung yang dibangun oleh Han Fei. Namun tidak dengan para master-master lainnya. Mereka tidak membangun suatu barrier karena mereka sadar kalau kekuatan itu tidak cukup kuat untuk dapat menghancurkan mereka yang telah berada di ranah sains. Tapi sayangnya mereka keliru karena tiba-tiba saja salah satu dari master yang ada di tempat ini, yaitu salah satu Jenderal Iblis, tiba-tiba tertembus tulang, yang merupakan serangan yang dilepaskan oleh si kampret itu, yang saat ini telah menyatu di dalam suatu kabut merah ini. Dan untuk Jenderal Iblis itu, doi dapat dipastikan tewas karena esensi darahnya dapat terserap oleh batu esensi yang ada di tangan Yang Kai. Namun di sela-sela itu tiba-tiba saja ada suatu serangan yang datang tepat ke arah Yang Kai dari titik butanya, dan cap! Kini tubuh Yang Kai pun tertembus oleh serangan itu. Bukan yang panik, tapi di sini Yang Kai pun berujar, "Kena kau!"
Karena ternyata di sini Yang Kai pun sengaja membuat dirinya lengah. Karena Yang Kai di sini ingin segera menangkap dan juga membakar si kampret itu dengan mata Dajjal miliknya. Dua. Tapi karena si kampret itu sungguh kuat, doi masih dapat melarikan diri di sela-sela kematiannya. Tapi untuk tulang si kampret itu yang masih tersisa di tubuh Yang Kai, hal itulah yang dimanfaatkan oleh Yang Kai untuk melacak pergerakan dari lawannya dan juga posisi musuhnya, yang membuat para master lainnya pun dapat sadar tahu di mana posisi lawannya dan langsung memasangkan rantai pengunci jiwa, dan akan diakhiri oleh serangan pamungkas yang telah disiapkan oleh Yang Kai. Begitu sebelum serangan itu mengenainya, di sini si kampret itu pun dapat melepaskan diri dari rantai yang membelenggu dirinya dan langsung menyiapkan suatu serangan di tangannya, dan duar. Doi pun meledakkan serangan yang dilepaskan oleh Yang Kai. Namun tak menunggu lawannya siap, di sini Kaisar Iblis pun langsung menembakkan tombak iblis miliknya dan itu berhasil menghancurkan salah satu lengan dari si kampret itu. Dan untuk lengannya yang lainnya dapat dibekukan oleh Han Fei dan diakhiri oleh Li Rong yang telah berada di belakang si kampret itu dan tiba-tiba duar, tepat membakar tubuh fisik si kampret itu. Namun ternyata di sela-sela kematian itu, lagi-lagi si kampret itu dapat kabur. Dan kali ini ia menggunakan kabur menggunakan jiwanya. Tapi sayangnya hal itu tertangkap basah oleh Yang Kai dan langsung memaksa jiwa si kampret itu masuk ke dalam lautan jiwa milik Yang Kai. Dan di tempat itu juga Yang Kai pun tanpa basa-basi langsung saja BAM! Dibakar oleh mata Dajjalnya. Dan saat itu juga Yang Kai pun ternyata merasakan ada esensi sisa-sisa dari para kultivator yang telah diserap oleh si kampret itu, yang membuat Yang Kai kini menyerap itu semua, dan itu pun berefek pada kultivasi milik Yang Kai yang terus menggila. Dan benar saja, kini tiba-tiba saja Yang Kai pun masuk ke dalam proses kultivasi penerobosan ke ranah Sain. Dan itu sungguh mengejutkan mereka, karena di sini Yang Kai pun menyerap seluruh energi bumi, energi dunia yang ada, karena sejatinya semakin banyak energi yang diserap maka akan semakin kuat pula kekuatan yang akan dapat diterima oleh penggunanya. Karena saat ini benda haram yang sebagai manusia terkuat, ia hanya dapat menyerap setengah dari kekuatan jiwa itu, kekuatan dunia. Waduh. Dan setelah menyerap itu semua, kini Yang Kai pun telah mencapai ranah Sain tingkat 1. Di sini Yang Kai pun juga berterima kasih kepada dua master lainnya yang telah menjaga dirinya selama ia melakukan penerobosan ke ranah Sain. Lantas di sisi lain, master dari Istana Naga ia juga bertanya kepada Yang Kai. Tapi di sini Yang Kai pun meminta izin kalau dirinya harus berbicara terlebih dahulu dengan Kaisar Iblis. Dan ternyata tujuan Yang Kai menemui Kaisar Iblis karena Yang Kai memiliki suatu penawaran yang cukup menarik, di mana saat ini Kaisar Iblis yang telah kehilangan dua jenderal iblis. Lantas di sini Yang Kai pun ingin pergi ke Star Sky. Doi pun meminta apakah Kaisar Iblis mau menjadikan dua temannya ini yaitu Li Rong dan juga Han Fei untuk mengisi posisi yang kosong yang ditinggalkan oleh jenderal iblis lainnya. Dan artinya Yang Kai ingin Han Fei dan juga Li Rong menjadi jenderal iblis. Waduh. Tapi mendengar itu semua, di sini Li Rong pun lalu menolaknya. Doi menolak jika ia berpisah dengan Yang Kai dan ingin ikut bersama Yang Kai ke Star Sky. Tapi di sini Yang Kai pun menolaknya karena di sini Yang Kai harus pergi ke Star Sky seorang diri. Walaupun itu cukup berbahaya, tapi Yang Kai pun yakin dan telah memutuskan untuk tetap pergi. Karena jika ia tidak pergi waktu beberapa waktu lalu dari dunia kecilnya ke dunia Tongshuan, maka saat ini sudah pasti dirinya telah menjadi seorang budak dan tidak mampu menyelamatkan orang-orang dan juga saudara-saudaranya serta keluarganya. Yang Kai pun juga mengatakan kalau saat ini Tongshuan juga telah berubah kembali ke ribuan tahun lalu, di mana saat ini Tongshuan tidak lagi tersegel. Dan mungkin saja suatu hari akan ada invasi kembali yang datang, dan itu akan menyulitkan mereka untuk dapat menahan invasi itu jika yang datang adalah master yang memiliki kultivasi lebih tinggi lagi. Dan intinya Yang Kai pun akan pergi ke Star Sky untuk menjadi lebih kuat lagi demi mempertimbangkan dunia Tongshuan. Selain itu ada suatu alasan pribadi, yaitu ia harus menjemput heroinnya. Setelahnya Yang Kai pun kembali ke Tanah Suci. Di dalam perjalanan mereka, di sini master dari Istana Naga ia bertanya kepada Yang Kai tentang yang sebelumnya, tentang bagaimana bisa Yang Kai menggunakan teknik naga itu. Ya, aku harus meminta maaf karena aku telah menipu kalian semua. Karena selama ini Xun Yu bukanlah Kaisar Naga, tapi Kaisar Naga adalah diriku. Apa? Dan tentu saja hal itu membuat mereka semua cukup terkejut. Ya, hal itu terjadi ketika Yang Kai tiba di Istana Naga dan terjebak di dalam suatu warisan Istana Naga. Dan kebetulan saja saat itu ia bertemu dengan Xun Yu. Dan karena ia tidak begitu tahu tentang apa yang terjadi, maka saat itu Yang Kai pun meminta Xun Yu untuk membantu dirinya. Dan itu pun menyadarkan mereka kenapa Xun Yu bisa memiliki suatu hubungan yang baik dengan Holy Master. Dan itu sungguh masuk akal. Di sini Yang Kai pun juga meminta maaf karena dirinya lah yang meminta Xun Yu untuk tidak memberitahu tentang apa yang terjadi. Tapi di sini orang-orang dari Istana Naga mereka pun tidak marah selama warisan dari
dari sekte mereka itu ada, yang artinya Kaisar Naga itu telah kembali, dan Permaisuri Phoenix juga ada. Maka mereka tidak mempermasalahkannya. Tapi ngomong-ngomong soal Permaisuri itu, saat ini Doi ada di mana? Ya, saat ini ia tidak ada di Tongshuan, tapi ia ada di Star Sky, ujar dari Yang Kai. Di sini Yang Kai pun juga mengatakan kalau dirinya akan menjemput gadis itu, dan mungkin saja tidak tahu ia harus kembali kapan waktunya. Maka dari itu, ia akan mengambil warisan Phoenix, dan ketika ia bertemu dengan Suyan, maka ia akan memberikan warisan itu kepada heroinnya. Ya, Master ini pun cukup setuju selama Yang Kai dapat melakukannya. Dan selama beberapa hari kemudian, Yang Kai pun akhirnya pergi ke Istana Naga dan mulai melakukan suatu ritual. Ritual untuk mengambil warisan dari Permaisuri Phoenix dengan menggunakan kekuatan dari Naga Kaisar. Setelah berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan, di sini Yang Kai pun pamit kepada orang-orang yang ada di Tanah Suci, terutama kepada Bendahara Meng untuk segera menjaga tempat ini selama ia pergi. Ya, Bendahara Meng pun mengatakan kalau dirinya akan melakukannya, tapi mungkin saja ketika kondisinya telah memungkinkan, ia akan juga pergi ke Star Sky dan mulai mencari Yang Kai. Dan untuk kedua orang tua Yang Kai, mereka berdua pun hanya dapat menunggu keputusan yang telah diambil oleh anak mereka. Namun sebelum Yang Kai pergi, di sini Bendahara Meng pun meminta kepada Yang Kai untuk segera pergi menemui Xia terlebih dahulu. Dan benar saja, pada malam harinya Yang Kai pun pergi ke kamar Xia. Dan di depan kamar Xia, Yang Kai pun bertemu dengan saintis Lan. Melihat Yang Kai datang malam-malam ke kamar seorang gadis, membuat saintis Lan ini tahu apa yang akan dilakukan oleh Yang Kai. Ini pasti ngewe. Wewe ini pasti, pikir saintis Lan. Namun sebelum Yang Kai masuk ke kamar Xia, di sini Yang Kai pun kembali bertemu dengan para Grandmaster Alchemist. Mereka pun juga tahu kalau Yang Kai akan pergi ke Star Sky. Itu membuat mereka menjadi kesal, karena mereka tahu Yang Kai akan menyakiti hati wanitanya, yaitu Xia, yang merupakan alchemist terbaik. Dan sebagai sesama Grandmaster Alchemist, mereka tidak terima rekan mereka bersedih. Namun di sini Yang Kai pun hanya dapat tersenyum saja. Namun di sela-sela itu, Xia pun mendengar ada suatu keributan di depan pintu kamar yang membuatnya keluar dan meminta agar mereka berhenti berbicara yang tidak-tidak tentang Yang Kai, dan langsung menarik Yang Kai masuk ke dalam kamarnya. Namun karena para orang tua ini tahu kalau mereka akan menanam padi di tengah-tengah cahaya bulan, membuat mereka, para orang tua ini pun tahu kalau mereka harus segera pergi. Dan di dalam kamarnya, di sini Xia pun tahu kalau Yang Kai harus menjemput Xuan yang ada di Star Sky. Di sini Xia pun juga cukup sedih karena ia tahu ia harus kembali berpisah dengan sang pujaan hati, yang membuat kini Xia pun bertindak agresif dan langsung memeluk Yang Kai. Dan untuk Yang Kai sendiri yang dipeluk oleh Xia, Doi pun ngaceng dan langsung menggendong Xia ke atas kasurnya. Dan tentu saja kalian tahu apa yang akan mereka lakukan. Ya, mereka akan melakukan apa? Ya, tentu saja mereka akan ngewew sepanjang malam. Dan itu dimulai ketika Xia mulai melepaskan cadarnya satu persatu yang selalu saja ia kenakan. Dan untuk pertama kalinya Yang Kai dapat melihat wajah Xia secara utuh. Dan Xia pun juga mengatakan kalau ini semua atas permintaan dari Bendahara Meng, kalau masternya meminta agar dirinya tidak menunjukkan wajahnya dan selalu mengenakan cadar. Ya, aku rasa Bendahara Meng memang benar, karena jika pria melihat wajahmu, mereka akan memiliki dua pemikiran, yaitu lindungi atau paksa. Yang membuat Xia pun bertanya, "Hei, lantas bagaimana dengan dirimu?" Ya, kalau itu aku akan merudal paksa dirimu." Waduh, duar. Dan jika kalian penasaran tentang apa yang akan dilakukan oleh Yang Kai, kalian bisa baca di web novelnya di chapter 981. Tapi hati-hati, jangan sange sama tulisan. Waduh. Dan selesailah alur cerita dari Martial Peak di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Di video selanjutnya Yang Kai akan pergi ke Star Sky dan menemui dua orang gadis lainnya. Waduh, ketemu cewek terus. Waduh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.